Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan NIT. Nama saya Mike Devenmuit, stambuk saya 212297. Oke, saya akan masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan kenapa harus menggunakan variabel array dan berikan contoh program menurut pendapat saya. Oke. Ya. Kenapa harus menggunakan variabel array? Pertama-tama kita harus tahu dahulu bahwa bagaimana jika kita tidak menggunakan variabel array. Misalkan kita ingin menyimpan nama-nama teman dalam variabel, maka mungkin kita akan melakukannya seperti ini. Hal ini sah-sah saja, akan tetapi masalahnya bagaimana kalau datanya banyak. Misalkan ada 10 data, pastinya capek membuat variabel sebanyak itu. Di sini kita harus tahu dulu apa itu array. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam suatu variabel. Maka dari itu kita menggunakan array untuk memudahkan kita untuk akses terhadap data yang disimpannya. Contoh penulisan array itu string nama sama dengan Linda, Santi, Susan, Mila, Ayu. Nah, kita akan mengambil data array yang di atas dengan kita memanggil sistem output lain dengan teman. Ya, teman 2 begitu ya. Terus ini contoh programnya. Nah, dengan nama kelasnya contoh program menggunakan array, contohnya seperti di program ini. String buah sama dengan new string 5, scanner scan sama dengan new scanner system in. Nah, di sini untuk menampilkan semua isi array dengan perintah kita tulis for string b artinya sama dengan buah, terus sistem output line. Dia memanggil output line yang namanya buah. Ini adalah contoh string program array. Nah, ini hasil outputnya. Misalkan buah ke-1 adalah apel, buah ke-0 adalah apel, buah ke-1 adalah jeruk, buah ke-2 adalah manggis, buah ke-3 adalah jeruk, dan buah ke-4 adalah semangka. Jadi ada apel, jeruk, manggis, dan jeruk semangka. Nah, misalkan seperti itu. Terus soal berikutnya, jelaskan kenapa harus menggunakan exception heading, berikan contoh program menurut pendapat Anda. Oke, ini kan exception heading. Oke. Kenapa harus menggunakan exception handling? Karena exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime program berjalan, satu yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum, adanya kesalahan atau error yang terjadi pada program pada saat runtime dapat menyebabkan program berhenti atau hang. Nah, ini contoh programnya. Dengan public class adalah expression dan pemanggilan catch-nya adalah expression A. Terus sistem output line artinya dia output line ya, keluarannya itu terjadi pelanggaran atau memori. Oke, masuk ke soal yang ketiga. Jelaskan perbedaan inheritance, inception, polymix, dan overloading dan contoh program sesuai studi kasus di bawah ini. Oke, ini tunggu ya. Oke, ini saya akan jelaskan dulu. Perbedaan dari inheritance dan inception dan
polymorphism. Inheritance merupakan konsep OOP di mana kita bisa membentuk kelas baru yang mewarisi ataupun mempunyai bagian-bagian dari kelas yang telah terdapat tadinya. Konsep ini memakai sistem hierarki maupun bertingkat. Nah, untuk inception merupakan konsep tentang pengikat informasi ataupun tata cara yang berbeda yang disatukan ataupun dikapsulkan jadi satu unit informasi. Inclusion bisa memudahkan dalam pembacaan kode sebab data yang disajikan tidak butuh dibaca-baca secara rinci. Nah, polymorphism merupakan konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda bisa diakses lewat interface yang sama. Satu objek yang polymorphic bisa menyesuaikan diri dengan kata cara apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, serta setiap kelas mempunyai interpretasinya tertentu terhadap interface-nya. Overriding dan overloading. Overloading adalah deklarasi metode atau maupun konstruktor lebih dari satu kali pada kelas yang sama. Terdapat beberapa syarat overloading, yaitu memiliki jumlah parameter berbeda. Jika jumlah parameter sama tipe data harus berbeda. Terus overriding adalah pendeklarasian ulang sebuah metode pada subkelasnya. Oke. Nah, sekarang saya akan melihat contoh yang mites yang ketiga adalah beraplikasi kredit syariah dengan konsep OOP. Itu ada inheritance, inclusion, dan polymorphism. Oke, kita akan lihat dulu inheritance-nya. Oke, ini adalah program interestnya dan oke, ini adalah integritasnya, yaitu dengan integernya ansuran. Nah, sistem output lain adalah aplikasi kredit syariah dengan konsep OOP. Nah, di sini dia langsung print semuanya ya, yaitu ada tahun pertama yaitu ansuran 1 tahun, ansuran 2 tahun sampai sampai 3 tahun. Nah, di sini sistem output lain dia adalah menampilkan value atau nilainya langsung. Nah, di sini ada inheritance-nya. Kita akan lihat kelasnya, kelas inheritance-nya. Nah, ini dengan kelasnya yaitu nama dengan main Java. Oke, ini adalah mainnya seperti ini.
dengan public class main-nya, terus unsuran pertama sama dengan new unsuran 1. Jadi pertama titik unsuran sama dengan 0. Maka kita coba run untuk kita melihat hasilnya. Oke, seperti ini. Dari mana dapatnya? Ini inputannya dari sini, outputnya ini, karena di internetnya sini sudah ada ya, sudah ada sistem output-line. Kita menginput unsuran 1, 2, unsuran 2 tahun, dan seterusnya. Maka hasil outputnya seperti ini ya. Dengan luas lahan 6x12, TP-nya 30 juta, biayanya 2 juta. Seperti yang ada di soal ini. Oke, seperti yang ada di soal ini ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya adalah encapsulation. Oke. Ini encapsulation-nya. Oke, kita lihat encapsulation-nya. Kita coba untuk run untuk hasilnya. Ini dari kelas encapsulation-nya seperti yang tadi. Kita coba run untuk lihat hasilnya. Oke, ini adalah luas lahan 6x12, yaitu DP-nya 30 juta, terus biaya sama seperti tadi ya. Tapi dari bedanya encapsulation dan internetnya itu beda ya. Jadi tapi dua-duanya ada kelasnya, ada kelas keturunannya. Oke, kita lanjut sampai di berikutnya adalah polymorphism ya. Oke, ini adalah polymorphism-nya dengan kelasnya dengan namanya itu polymorphism. Terus sistem output-line ya, dia langsung menampilkan seperti aplikasi kredit syariah dengan konsep OOP. Oke, kita coba untuk run untuk melihat hasilnya. Oke, ini adalah aplikasi kredit syariah dengan konsep OOP, yaitu luas lahan 6x12, yaitu DP-nya 30 juta, biayanya 2 juta, sampai dengan luas lahan 8x15 ini ya, DP-nya 50 juta, biayanya 2.100.000. Ini 2.100.000, ini 2 juta pas. Artinya sesuai yang diminta pada soal tersebut. Oke. Ini adalah program yang ketiga yang menggunakan polymorphism. Oke. Dengan soal ini selesai ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh membuat video tentang aplikasi kredit syariah dengan 3 soal seperti interest, encapsulation, polymorphism, dan fitur-fitur yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.